Saatnya kita ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan yang sudah hadir narasumber kita ada Mas Dika, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, dan ada Ibu Endang, Kasubag Hukum dan SDM. Selamat pagi Bu Endang dan Mas Dika. Selamat pagi. Selamat pagi. Pelan banget, kesannya belum sarapan ini Bu Endang. Iya. Oh sudah, alhamdulillah. Ya Bu Endang enak dipandang. Aduh. Karena selalu murah senyum dan ramah, ya kan. Dika didikannya keras. Oh, ini makanya insya Allah anak-anaknya sukses semua ya. Amin. Ya, dan kawan Rasika kalau mau gabung sama kita, mau tanya-tanya, ini karena temanya tentang KPPS ya, yang nanti akan bertugas tanggal 27 November di Pilkada sekaligus Pilgub ya. Ya, kawan Rasika bisa WA di 08564773111, dan yang kebetulan ada di luar kota atau mau keluar kota bisa saksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau bisa lewat media sosial Rasika dan juga YouTube Rasika TV Official. Dan ini mengenai KPPS. KPPS itu kan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Artinya itu yang ada di TPS ya. Betul. Di tempat pemungutan suara. Dan kalau nggak salah ini KPU lagi membutuhkan tenaga kerja KPPS ya. Iya. Lagi ada sekali. Maksudnya lagi ada pembukaan pendaftaran. Betul. Mungkin bisa dijelaskan pendaftarannya ini ke siapa dan kapan, syarat-syaratnya apa? Untuk pendaftaran KPPS itu kami mulai sejak tanggal 17 September ini sampai dengan tanggal 28 September nanti. Kemudian 17 sampai 28 September. Betul. Kemudian untuk persyaratannya yang pertama adalah jelas warga negara Indonesia. Kemudian syarat yang kedua berusia paling rendah 17 tahun. Terus kemudian berdomisili di wilayah kerja yang akan didaftar. Terus kemudian yang selanjutnya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus itu untuk syaratnya. Untuk setia usia tadi minimal 17 tahun, maksimal diusahakan 55 tahun. Maksimal 55 tahun. Kalau Bu Endang, ini pendaftarannya ini usia, kalau seleksinya nanti apa ini, maksudnya dia harus punya kemampuan apa, ijazahnya juga minimal apa gitu. Kalau seleksinya hanya seleksi administrasi karena persyaratan hanya terkait dengan umur, kemudian ijazah minimal SMA. Namun ada untuk PPS melakukan profiling, yaitu ya kayak rekam jejak gitu ya. Oh, rekam jejak ya. Karena diyakini ini pendaftarnya lebih banyak dari kemarin karena TPS-nya hanya separuh dari yang kemarin. Oh, di TPS-nya? Kemarin kan untuk pemilu itu TPS-nya jumlahnya 2.192. Kalau sekarang 1.141. Loh, kan berarti petugasnya lebih sedikit. Lebih sedikit. Makanya ada sedikit kesulitan ketika pendaftaran PPS itu tidak ada tes, baik tes wawancara maupun tes tertulis, karena di keputusan KPU hanya mengatur melakukan profiling, artinya mengkaji kemampuan satu persatu tanpa ada tes yang resmi legalitasnya seperti apa kayak gitu. Sehingga namun kemarin ada arahan dari KPU RI itu KPPS yang kemarin bermasalah ya nggak usah diikutkan lagi. Oh ya, kemarin ya pas yang kemarin serentak mungkin itu ya, bermasalah. Kemudian tentunya karena di tugas mereka itu menggunakan aplikasi Sirekap, menggunakan HP, mereka yang tidak familiar dengan fitur-fitur Sirekap, tidak paham dengan IT-nya Sirekap ini, ya sudahlah, tidak usah diikutkan karena sekarang kita butuh orang-orang yang paham IT gitu. Oh, berarti perekrutan itu untuk petugas KPPS yang sudah pernah itu diutamakan, tapi yang nggak bermasalah, yang bisa mengikuti kerja dari
pemilu atau pileg serentak kemarin ya. Oke. Ya. Jadi rapot nilainya nggak masalah ya. Ya. Ya, Sama ini Mas, sedikit menambahi saja terkait dengan orang kaya itu memang harus selalu nambah-nambahin, jangan ngurangi. Iya. Jadi terkait dengan profiling tadi, jadi selain keterampilan dan pengalaman pada saat pemilu kemarin itu kami juga mempertimbangkan keterlibatan 30% perempuan. Oh, ini Ya. ketentuannya ya 30% perempuan. Terus kemudian selain itu juga apabila nanti ada teman-teman disabilitas yang mendaftar sebagai KPPS, ini juga kami pertimbangkan juga. Artinya memang pendaftaran KPPS ini kita buka untuk umum, siapa saja bisa mendaftar seperti itu. Iya, ini untuk petugas KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara ini nanti yang nyeleksi KPU atau PPS? Langsung PPS. Langsung PPS ya, Iya. langsung PPS. Ini termasuk badan ad hoc juga. Ya, jadi keputusan PKPU 8 tahun 2022 itu menyebutkan bahwa badan ad hoc itu sampai dengan KPPS dan Pantarleh. Kalau dulu Pantarleh pun tidak masuk di penyelenggara, sekarang masuk. Jadi, sekarang masuk. Ya, jadi ini termasuk badan ad hoc yang nanti persyaratannya ada salah satunya tidak terikat perkawinan antar mereka. Sehingga kalau suami istri tidak boleh. Nggak boleh, Jadi harus KPPS dipisah. harus salah satu. Oh iya. Bukan dipisah. Dipisahkan sama-sama tetap jadi KPPS. Nggak boleh gitu. Dipisah TPS-nya. Tidak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Karena salah masih satu. satu kelurahan ya. Salah satu aja yang jadi. Kalau suami istri harus salah satu. Oh, nggak harus pisah dulu ya kan? Terus biar bisa jadi petugas KPPS. Ya. Repot. Tapi untuk kerja dari kelompok penyelenggara pemungutan suara itu kan di TPS. Ini kerjanya berapa hari? Hanya saat itu aja atau masa kerjanya itu? Mereka punya masa kerja. Masa kerjanya dari tanggal 7 November sampai 8 Desember. 1 bulan. Oh, 1 bulan 7 November sampai 8 Desember. Ya. Ya tentu mendapatkan fasilitas dari KPU apa aja nih biar pada ya kan, Ya, namanya betul. kerja kan nggak ada makan siang gratis kan ibaratnya Nyun Sewu. Ini biar Jadi, menarik juga. Untuk pendaftaran KPPS ini tentunya nanti juga akan kami fasilitasi. Yang pertama adalah honor. Honor itu karena KPPS ini juga ada ketua dan anggota, maka ada pembedaan honor terkait hal itu. Untuk ketua itu di nominal Rp900.000 dan untuk anggota itu Rp850.000. Terpaut 100. Betul. 50. Iya. Terpaut 50 ya. Iya. Terus ini berarti yang dikerjakan apa aja? Kan pencoblosannya itu kan pas tanggal 27 November. Jadi sebelum itu apa yang dikerjakan dari petugas KPPS selama 1 bulan itu? Sebelum dan sesudah berarti ya? Tentunya mereka sebelum hari H mengikuti bintek. Karena mereka kan belum tentu bisa ya. Jadi bisa jadi beda, surat suara beda, walaupun hampir sama dengan pemilu, tapi kan surat suara beda. Kemudian mereka harus mengenal jenis-jenis pemilih, sehingga kita bintek betul karena kemungkinan permasalahan di PHPU nanti adalah mengenal jenis pemilih yang KPPS kadang-kadang nggak ngerti gitu. Jadi mereka kadang-kadang orang datang bawa KTP ya dikasih dia DPK gitu aja. Padahal mestinya harus ada koreksi dulu, harus cari informasi ini benar ada di DPT sebelah atau memang DPK kayak gitu. Jadi mereka harus mengenal orang pindah memilih atau apa. Jadi dilakukan bintek dulu. Kemudian setelah selesai mereka harus membuat laporan kinerja yang harus dibuat. Ada form laporan kinerja yang harus dibuat oleh KPPS. Sehingga nggak hanya hari H aja kerjanya karena ada bintek, kemudian nanti persiapan sebelum hari. Enak banget, cuma hari kerja aja dapat 900 sehari. Aku juga mau sehari 900. Ya. Tadi kan pendaftarannya dari tanggal 17 sampai 28 September ya.
Kemudian kuota yang dibutuhkan KPPS ini di wilayah Kabupaten Pekalongan tuh berapa sih? Per TPS-nya juga untuk mungkin. Kuota KPPS ini kami menyesuaikan dengan jumlah TPS yang ada, ya Mas. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Endang bahwa di TPS Kabupaten untuk TPS di Kabupaten Pekalongan itu jumlahnya ada 1.841. 1.481 TPS. Nah, untuk KPPS ini kan berjumlah 7 orang. Jadi satu TPS ini 7 orang. 7 orang. Kemudian dikali 1.481 itu nanti kami membutuhkan sekitar 10.367 personil KPPS. Ya. Banyak banget ya, dikaliin 900 kali berapa tadi? Jadi kebutuhan untuk pilkada ini untuk KPPS-nya aja sekitar ya 5M gitulah. Kalau wanita masalah duit itu cepet. Gitu. ya. Terus ini pada pilkada ini bagi anggota KPPS ini sebelumnya direkrut yang sudah itu otomatis. Kalau daftar otomatis langsung lulus atau tetap ada kriteria tambahan lagi? Ya itu seperti tadi yang disampaikan Bu Endang. Intinya kami ada selain persyaratan utama yang diatur oleh PKPU itu juga ada profiling itu. Jadi berdasarkan pertimbangan profiling yang kami berikan kepada teman-teman PPS kemarin untuk menerima calon KPPS ini. Ya, terus pendaftaran kan otomatis ini udah lewat ya. Artinya antusiasnya gimana untuk para pendaftar KPPS? Untuk antusiasme sih karena ini sedang berlangsung ya. Jadi di hari pertama kemarin tanggal 17 sama tanggal 18 itu memang masih agak sepi. Cuma sekarang ini sudah mulai banyak yang mendaftar juga. Karena awal ya, biasanya orang daftar tuh di akhir ya, kayak pendaftar calon pilkada pilkada ini kan pesertanya daftarnya kebanyakan di akhir ya. Iya, betul sekali. Oke, kawan Rasika, sekali lagi buat kawan Rasika yang mau ikutan nimbrung atau mau ingin jadi petugas KPPS, dibuka pendaftarannya dari tanggal 17 September sampai 28 September dengan mendapatkan fasilitas termasuk honor 1 juta kurang ya, kurang lebihnya kerjanya selama 1 bulan. Oke, yang mau nanya-nanya sekali lagi juga silahkan WA di 08564 773 1111. Tetap di Ngobras Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Rasika FM. Marilah kau ikut denganku, kita pilih pemimpin baru.
denganku. Rabu 27 November, tanpamu apalah artinya kita bisa maju bersama. Ojo lali polo, luwe pece luwe nyenengke. Suara yang kau berikan berarti di masamu nanti. Berikan pilihan yang kau rasa terbaik di hati. Dan jika kau ragu, nuranimu membantu untuk jawab tengahku. Tentukan pilihan. Suara yang kau berikan berarti di masamu nanti. Berikan pilihan yang kau rasa terbaik di hati. Dan jika kau ragu, nuranimu membantu untuk jawab tengahku. Tentukan pilihan. Tentukan pilihan. Lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan kita masih bersama Kasubag Hukum dan SDM Ibu Endang dan juga Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan ada Mas Dika. Mas Dika, tadi kita ngobrolin soal tentang pendaftaran KPPS, kemudian syarat-syaratnya juga, kemudian apa yang harus dikerjakan petugas KPPS. Jadi selama 1 bulan kerja ya mereka, dan pendaftarannya tadi tanggal 17 September sampai 28 September. Nah, ini kalau misalnya tadi daftar calon KPPS itu tadi kan syarat-syarat, bukan dokumen ya, cuma syarat harus umur 17 tahun, kemudian juga setiap ada NKRI, kemudian juga apa lagi tadi? Untuk syarat Usia minimal 17 minimal tahun. 17 tahun dan nggak boleh suami istri, nggak boleh dalam satu KPPS ya. tidak Iya. terikat perkawinan. Tidak terikat perkawinan. Terus dokumen apa saja nih yang harus dilengkapi? Untuk dokumen nggih, jadi ada beberapa yang harus dilengkapi. Memang yang pertama adalah KTP untuk menunjukkan bahwa usia yang bersangkutan sudah 17 tahun dan sudah atau berdomisili di wilayah TPS nantinya untuk bekerja. Oh ya. Tuh, kemudian yang selanjutnya adalah surat pendaftaran. Nah, surat pendaftaran ini biasanya sudah disediakan di teman-teman PPS. Jadi nanti para calon pendaftar ini tinggal minta ke PPS, sudah ada filenya. Kemudian setelah surat pendaftaran dan KTP ada ijazah. Oh, ijazah. Jadi KTP, terus surat pendaftaran, dokumennya, terus ijazah. Karena minimal ijazah SMA, SMK atau sederajat. Itu terus setelah ijazah ada surat pernyataan. Surat pernyataan. Surat pernyataan yang menyatakan setia kepada NKRI dan lain sebagainya. Kemudian tentunya ini bermaterai untuk surat pernyataan. Bermaterai. Setelah surat pernyataan ada surat keterangan sehat dari puskesmas, rumah sakit ataupun klinik, serta dilampirkan dengan surat pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Oh, pemeriksaan kesehatan. Betul. Surat keterangan sehat ya. Ya, surat keterangan sehat itu yang biasanya KIR sehat itu terus ditambahi dengan
surat pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Itu pas pendaftaran di PPS sudah disediakan atau harus ke puskesmas biaya sendiri atau gimana? Harus ke puskesmas. Harus ke Kebetulan puskesmas. nggih, untuk cek kesehatannya gratis, tapi untuk cek gula darah dan kolesterol memang berbayar. Oh, Seperti iya. itu. Terus ada lagi syarat yaitu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup calon pendaftarnya, kemudian ada surat keterangan dari partai politik apabila yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota politik. Oh, diperbolehkan? Eh, kalau yang bersangkutan tidak merasa sebagai anggota politik diperbolehkan. Oh, berarti kalau mereka anggota partai politik nggak diperkenankan, pengurus atau anggota nggak diperkenankan karena harus netral di situ ya. Ya betul. Ya, ya. Terus cara pendaftarannya gimana? Ini ke desa, ke petugas PPS yang standby di desa atau gimana? Jadi ya untuk pendaftaran itu nanti ke sekretariat PPS di balai desa masing-masing desa. Itu untuk penyerahan berkasnya di sana. Terus selain itu juga nanti ada pengadministrasian mandiri di Siakba. Jadi selain mengirimkan berkas ke KPPS juga nanti teman-teman pendaftar ini mengisi administrasi secara mandiri di aplikasi anggota KPU, sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc Siakba. Iya, berarti tambahannya itu kan dokumennya atau syaratnya itu harus punya HP ya. Iya, harus punya HP. Punya HP, kalau enggak ya, kalau belum punya HP silahkan ya kawan Rasika yang mau daftar, memang harus punya HP yang Android ya. Nah, misalnya dapat sekian ya nanti buat DP sekian ya Bu ya. Karena memang syaratnya harus itu Bu ya. Ada nanti apa aplikasi apa tadi namanya? Siakba. Sirekap. Sirekap ya. Sirekap untuk ketika bertugas. pengadministrasian. Nah, kalau bertugas dia harus aplikasinya kan Sirekap, sehingga dibutuhkan memang orang yang mampu mengoperasikan aplikasi Sirekap ini gitu. Iya. Kalau Siakba mungkin kalau tidak bisa masih bisa dibantu petugas, tapi kalau Sirekap kan memang mereka bertugas sendiri gitu. Oh ya, ya. Sedikit nambahi boleh nih. Boleh. Terkait dengan ini persyaratan itu tadi kan ada surat pernyataan itu berisi 12 pernyataan, salah satunya memang berbunyi tadi tidak menjadi anggota partai politik. Oh ya. Namun apabila pada saat mereka diketahui terdapat di Sipol sistem informasi partai politik ini, mereka harus kalau merasa bukan anggota partai politik kemudian namanya dicatut sebagai anggota partai politik, maka harus menambah surat pernyataan tersendiri yang menyatakan bahwa namanya itu dicatut oleh partai politik gitu loh. Kejadian itu Banyak. Jadi karena kalau mereka tidak melakukan itu akan ada masukan dari bawah sini masuk di Sipol gitu. Jadi harus menambah surat pernyataan tersendiri bermeterai yang menyatakan bahwa namanya itu dicatut oleh partai politik gitu. Ya, itu diantaranya ya. Ya, kemudian kalau misalnya pendaftaran ini tidak memenuhi kuota, kan satu TPS harus 7 ya di setiap desa ya. Kalau tidak memenuhi kuota, apa yang dilakukan KPU ini? Untuk pemenuhan kuota kami laksanakan kerjasama dengan tokoh masyarakat TPS tempat ya. Istilahnya penunjukan lah ya, dari rekomendasi. Oh, kalau pendaftaran kurang terus ada penunjukan ya. Dari rekomendasi tokoh masyarakat. Kemudian kalau memang masih tidak ada, kami bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan misalnya dan lain sebagainya. Tapi tentu tetap mereka harus melengkapi persyaratan Yang tadi disebutkan ya. Betul. Tapi selama ini emang ada yang nggak memenuhi kuota untuk petugas KPPS? Untuk Gimana Bu Endang? Mungkin yang lebih lama. Oke. Kalau untuk pemilu kemarin banyak yang kurang karena memang kebutuhannya sampai 20.000 ya. 20.000 lebih itu banyak sehingga salah satunya gini, di daerah atas biasanya persyaratan bukan karena kurang orang yang mendaftar, tapi
mereka tidak mau, yang lulusan SMA tidak mau daftar, kemudian yang daftar lulusan SMP gitu. Padahal persyaratan minimal SMA. Terus nah, akhirnya kita bisa bekerja sama dengan lembaga masyarakat yang ada, lembaga di situ ya yang ada, atau kalau memang terpaksa kalau di daerah atas itu akhirnya turunkan grade. Kalau di bawah kan SMA banyak, kalau di atas kadang-kadang lulusan SMA susah, makanya diturunkan grade SMP. Karena ada persyaratan, salah satunya bisa membaca, menulis dan berhitung. Jadi ketika calistung itu ya sudah selesai gitu. Bisa calistung gitu. Dan SMP juga bisa mengoperasionalkan. Tapi itu khusus daerah di atas, karena di bawah pasti terpenuhi. Oh, itu yang berarti yang kuotanya kurang KPPS itu yang daerah atas. Ya. Yang karena pendidikan. Kalau bawah kurang itu biasanya memang nggak ada yang daftar gitu. Kurang pendaftarnya. Atau misalnya pendaftar yang di bawah itu banyak, udah kirim ke atas, tempat yang di atas. Mau nggak ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ding juga karena wilayah kerjanya dan syaratnya itu kan harus berdomisili di tempatnya ya. Di tempat bertugas. Bahkan itu diatur di TPS dia bertugas harusnya. Baru kalau misalnya TPS 2 kelebihan pendaftar, TPS 1 kurang, baru boleh dipindah. Tapi awalnya harus sesuai dengan domisili TPS-nya. Sesuai, ya. Oke, untuk petugas KPPS yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan syarat-syaratnya sudah lolos semua, administrasi lolos, terus kapan dilantik? Kan pendaftarannya 17 September sampai 28 September. Terus kapan dilantik? Terus siapa yang melantik? Untuk pelantikan anggota KPPS yang terpilih nanti di tanggal 7 November itu nanti yang melantik ketua KPU tapi melalui PPS. Jadi yang melantik PPS atas nama ketua KPU. Berarti di desa masing-masing ya. Oke, kawan Rasika, menarik sekali lagi yang mau gabung, mau nanya-nanya sekitar pembentukan KPPS, pendaftarannya dan lain-lain, silahkan WA di 08564 773 1111. Tetap di Ngobras Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Tata cara penghitungan suara Pemilu 2024. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menyiapkan perlengkapan penghitungan suara. KPPS mengatur tata letak TPS untuk penghitungan suara. Selanjutnya, setelah siap, Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara.
KPPS melakukan penghitungan suara dengan membuka kotak suara untuk setiap jenis pemilu secara berurutan. KPPS menghitung perolehan suara setiap jenis pemilu. KPPS melakukan pengisian halaman administrasi dan perolehan suara pada formulir model C hasil. KPPS melakukan pengesahan hasil dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir model C hasil diikuti dengan saksi yang hadir. KPPS melakukan penggandaan formulir C hasil salinan menggunakan alat penggandaan dokumen yang disediakan di TPS dan menyampaikan kepada saksi, pengawas TPS, dan PPS. Selanjutnya, KPPS menggunakan Sirekap dengan melakukan foto, periksa, dan kirim. Selanjutnya, KPPS mengelola dokumen hasil penghitungan suara yang terdapat di dalam kotak suara dan di luar kotak suara. Ayo, gunakan hak pilihmu. Tata cara penghitungan suara Pemilu 2024. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menyiapkan perlengkapan penghitungan suara. KPPS mengatur tata letak TPS untuk penghitungan suara. Selanjutnya, setelah siap, Ketua KPPS membuka rapat penghitungan suara. KPPS melakukan penghitungan suara dengan membuka kotak suara untuk setiap jenis pemilu secara berurutan. KPPS menghitung perolehan suara setiap jenis pemilu. KPPS melakukan pengisian halaman administrasi dan perolehan suara. Tema kita tadi tentang pembentukan pembentukan KPPS untuk Pilkada 2024. Ini tak pencet malah loncat. Sabar, innal waha ma'asobirin, Allah bersama orang sabar. Ya benar, pembentukan KPPS untuk Pilkada 2024 ya kawan Rasika. Tadi udah banyak dibicarakan pendaftarannya gimana, syarat-syaratnya dan lain-lain. Dan ini ada kawan Rasika yang nanya ini Bu Endang dan juga Mas Dika. Ada Indah di Gejlik. Izin tanya, saya Indah di Gejlik. Kalau alamat KTP saya Gejlik, tapi tempat tinggal sementara di Kesesi karena lebih dekat dengan tempat kerja. Apakah saya boleh daftar KPPS di Desa Gejlik? Untuk pertanyaan dari Mbak Indah. Tentunya kalau daftarnya di Gejlik itu boleh karena KTP-nya itu ada di Gejlik. Tapi kalau di Kesesi berarti kan tidak sesuai domisili kan, tidak sesuai KTP. Kalau di Kesesinya tidak boleh, tapi untuk di Desa Gejliknya karena sesuai KTP boleh. Kalau misalnya KTP-nya di Gejlik tapi daftarnya karena tempat tinggalnya kan di Kesesi, ya. Daftarnya di desa lain, di Kesesi tempat tinggal sementara itu memungkinkan nggak?
Tidak. Karena di aturannya itu sesuai domisili itu dibuktikan dengan KTP. Berarti kan sesuai dengan KTP pendaftarannya itu. Misalnya di TPS berapa desa Ngejlik ya. Karena KTP-nya di Ngejlik itu ya harusnya di Ngejlik daftarnya. Oh, nggak bisa, harus sesuai dengan KTP ya. Ya. Oke, itu Indah ya, harus sesuai dengan KTP, berarti harus pulang dulu ke alamat asal ya kan. Di alamat asal kan mesti ada mungkin rumah orang tua atau rumah sendiri. Kalau yang dikesasikan rumah sementara, mungkin rumah kos atau sewa atau gimana. Oke, ada ditambahin lagi Bu Endang tadi? Ya, mungkin nambahin sedikit. Sebenarnya kan kalau persyaratan itu kan sesuai dengan wilayah kerjanya. Jadi kalau KPPS itu mendaftar sesuai wilayah kerjanya. Jadi kalau wilayah kerja itu ya dia terdaftar di DPT-nya di mana. Berarti kan sesuai KTP, alamat KTP dia terdaftar di DPT. Maka dia sebetulnya harus jadi KPPS di situ. Kecuali TPS lain kurang baru bisa kan. Itu tadi di awal saya sampaikan. Jadi untuk KPPS itu sebenarnya bertugas sesuai dia terdaftar di DPT-nya. Oh iya, ini saya tadi agak kurang fokus. Ini KPPS ya. Untuk tak pikir yang nyoblosnya itu ya. Berarti tetap harus sesuai dengan domisili ya. Jadi itu boleh untuk daftar di Ngejlik boleh. Kalau daftar di Ngejlik boleh ya. Karena sesuai KTP ya. Terus mau tanya ini dari Hera di Tirto nih Bu Endang dan juga Mas Dika. Pernah dengar kalau ketua KPPS itu gajinya 900.000, kalau anggota 800.000. Itu benar atau enggak? Dia pernah dengar. Tadi mungkin barusan dengar waktu gabung sama kita, atau pernah dengar yang lalu-lalu dan ini baru gabung. Mungkin bisa ditegaskan lagi, Bu. Oke, betul demikian bahwa 900.000. Ya, ketua 900, kemudian anggotanya 850. Ada PPN? Pajak itu kan untuk yang PNS gitu kan, tentunya ada pajak karena itu honor. Kalau bukan PNS ya tidak. Oke, jadi utuh ya kawan Rasika. PNS golongan 3 yang PNS golongan 3. Iya, selama 1 bulan masa kerjanya ya. Tadi kalau nggak salah masa kerja KPPS itu 1 bulan 7 November sampai 8 Desember ya. Betul. Ya, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi kerja-kerja apa yang harus dilakukan oleh petugas KPPS selama 1 bulan itu, Bu Endang. Jadi 1 bulan itu karena orang membayangkan kerja KPPS itu di hari aja, padahal sebelum melaksanakan tugas mereka harus dibintek dulu. Mempelajari buku panduan KPPS biar paham betul, kemudian tahu istilah-istilah, tahu formulir yang digunakan, tahu cara mengisi formulir, kemudian tahu memakai aplikasi Sirekap. Kemudian setelah hari H selesai, maka mereka punya kewajiban melaporkan. Ada formulir yang namanya laporan kinerja yang harus dilaporkan ke KPU. Itu jadi bukan hanya 1 hari kerjanya, memang 1 bulan, tapi termasuk bintek, kemudian pelaksanaan hari H dan laporan akhir dari masa kerja dia. Ya, kalau bintek sendiri kapan itu dilaksanakan? Setelah pelantikan nanti langsung bintek ketuanya dulu. Nah baru nanti dijadwalkan lah, setelah ada masanya nanti dijadwalkan. Kemudian mereka juga harus belajar sendiri, karena nggak mungkin selalu dibintek oleh PPK atau PPS. Mereka harus belajar mandiri dari buku panduan KPPS untuk memahami betul apa tugas mereka, mengenal formulir, mengenal form-form yang lainnya lah itu. Kalau bintek itu berarti di desa masing-masing ya? Ya, untuk kali ini bintek akan diserahkan ke PPS, jadi di desa masing-masing. Berbeda dengan pemilu kemarin karena kita ada di beberapa titik digabung gitu. Jadi itu dirasa kurang efektif karena pesertanya terlalu banyak. Kalau untuk bintek ketua langsung pas pelantikan itu ya. Terus 1 desa itu berapa TPS? Untuk rata-rata desa itu masing-masing ya, tergantung jumlah DPT-nya itu. Kalau di rata-rata sih di sekitar 5 TPS sampai 8 TPS. 5 sampai 8 TPS, tinggal kali 7 petugas KPPS ya. Ya, oke. Terus kan ada yang kayak Kedunguni itu kan banyak sekali. Kemudian di daerah atas ada yang 1 desa 1 TPS, 2 TPS. Iya, terus
ada nggak upaya meminimkan itu loh, ya. Meminimalisirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pilkada, terutama untuk petugas KPPS ini. Ya, untuk meminimalisir itu kan tentunya tadi sudah disampaikan juga, dengan BIMTEK ini diharapkan nanti teman-teman KPPS yang terpilih bisa memahami kinerjanya di TPS itu apa saja. Itu kuncinya di BIMTEK ini menurut saya. Ya, tapi artinya tetap meskipun BIMTEK kan kadang ada aja yang melakukan kesalahan. Mungkin Bu Endang, apa itu biasanya kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS? Gini, ada yang beda gini. Kalau dulu ini BIMTEK itu kan terkait dengan anggaran. Kalau dulu tuh BIMTEK itu hanya tiga KPPS yang di BIMTEK. Nah, hari ini kita 7-7-nya di BIMTEK. Itu salah satu upaya ya. Ya, kemudian ya tentunya upaya meminimalisir kesalahan itu menekankan mereka untuk lebih mengenali jenis-jenis pemilih, karena kebanyakan kekeliruan mereka itu mengenal pemilih, dan itu rentan untuk digugat di PHP nanti. Perselisihan hasil pemilu tidak lagi menyoal hasil perolehan suara, karena hasil perolehan suara itu sesuatu yang pasti itu angkanya, tapi kesalahan mereka terhadap mengenal pemilih itu bisa jadi. Maksudnya mengenal pemilih? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Bisa saja orang pindah memilih masuk di DPK masuk di DPTB. Mereka gini, ketika orang tadi saya bilang orang bawa KTP, orang langsung mencet, oh ini DPK gitu ya, daftar pemilih khusus ya. Kemudian padahal mereka sebetulnya harus koordinasi dengan PPS, apakah ini benar DPK? Ternyata sebetulnya ini uang sing gampang. Lah omahku karo TPS ku itu cedak di sini, kenapa saya didaftarkannya di sana? Saya datanglah ke sini dengan bawa KTP. Nah, yang sini kurang teliti, diterima oh DPK. Padahal kalau dia mau koordinasi dengan PPS, apakah ini DPK? Ternyata bukan. Ya silakan jenengan di TPS 2 bukan TPS ini gitu. Itu tuh jadi permasalahan. Kemudian ketika orang pindah memilih, harusnya dikasih surat suara 1. Ternyata dikasih surat suara 2. Misalnya dari luar provinsi nih, pindah ke sini nanti. Harusnya kan surat suaranya cuma surat suara gubernur. Salah dikasih 2. Itu kan jadi masalah juga. Oh ya, itu juga pernah terjadi ya. Pernah terjadi. Dan agaknya untuk meminimkan itu upayanya diantaranya itu Bu ya. Ya, BIMTEK-nya iya. Mereka diberi pengertian betul. Wah, ini loh DPT itu apa? DPS, DPTB itu apa? Ketika orang membawa surat pindah memilih dari desa ke ini, harusnya menerima suratnya apa? Surat suaranya apa? Kalau dari luar provinsi harusnya menerima surat suara apa? Itu harus dipahamkan betul terhadap mereka. Ya, ini boleh usul nggak ini Bu Endang? Misalnya mereka tetap salah, terus ada ini pokoknya kesalahan dipotong honornya, itu kan membuat mereka ojo sampai salah eman-eman misalnya nanti dipotong ya. Jadi Bu Endang kan kasih hukum dan SDM, hukum kan berarti ada sanksi dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Kalau nggak ada sanksi bisa alah paling kowe dibenarke yang lebih atas, salah rak popo. Ada itu enggak kemungkinan enggak itu? Kita nggak berani ya motong honor, itu hak mereka. Cuma kan sanksinya kemudian sanksi itu tadi ketika yang melakukan kesalahan jangan dijadikan KPPS lagi. Itu kan sanksi itu. Sanksi ya. Pernah ada yang pernah melakukan kesalahan daftar lagi, itu ada juga ya. Ya kalau nggak sadar dia salah kan daftar lagi. Makanya kita ya bukan masalah sadar, enggak ada orang butuh 900. Makanya ini kan tadi kita sampaikan bahwa karena tidak ada tes tertulis, tidak ada wawancara, kemudian dari KPU RI menyampaikan bahwa KPPS yang kemarin bermasalah, yang nggak perlu diikutkan lagi gitu. Iya, oke, ini diantaranya itu bagian selain BIMTEK juga tadi ya, nggak boleh diikutkan lagi untuk meminimkan kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi. Oke, harapan ini untuk pelaksanaan Pilkada dan Pilgub 2024 di Kabupaten Pekalongan kaitannya dengan petugas KPPS ini, silakan. Untuk harapannya, yang jelas kami berharap untuk proses perekrutan KPPS untuk Pilkada 2024 ini berjalan lancar ya.
Kemudian nanti pada saat pelaksanaan pemungutan suara juga tidak ada permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh teman-teman KPPS. Harapan kami seperti itu. Bu Endang mungkin? Kalau saya lebih kepada harapan saya KPPS bekerja, mau belajar benar-benar, buku panduan itu jadi pedoman sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, sehingga mereka harus bekerja sesuai aturan. Itu saja mungkin. Ya, oke. Terima kasih Bu Endang dan Mas Dika untuk hadirnya di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Sekali lagi kawan Rasika, Anda yang kepingin mendaftar untuk jadi petugas KPPS masih terbuka karena tanggal 17 September sampai 28 Desember. Tadi sudah sampai juga honornya dan juga tanggung jawabnya bekerja sesuai SOP. Jangan kan hanya semata-mata mendapatkan imbalan, tapi bagian dari partisipasi kita sebagai warga negara Indonesia untuk ikut pesta demokrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas demokrasi Indonesia. Kali lagi terima kasih Bu Endang dan Mas Dika. Sehat selalu, salam buat teman-teman KPU di Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ngobras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.